Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Longsor timbun jalur kereta api yang menyebabkan 2 jadwal keberangkatan dibatalkan. Seorang pria yang nekat merampas sepeda motor babak belur setelah dikeroyok warga. Berkaca kasus tewasnya 2 bobotoh, Gubernur Ridwan Kamil meminta evaluasi keamanan stadion dan supporter yang tak memiliki karcis jangan datang ke stadion. Pedagang berunjuk rasa menolak revitalisasi Pasar Caplek di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Teriakan dan tangisan kaum ibu pedagang Pasar Caplek, Kabupaten Cirebon menggema saat berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Cirebon Selasa siang. Mereka memohon pembongkaran pasar dan pembangunan kembali pasar dibatalkan. Spanduk protes keras mereka bentangkan sebagai bentuk penolakan atas rencana revitalisasi pasar yang membuat para pedagang kecil Pasar Caplek nyaris mustahil untuk membayar harga kios baru dengan cicilan yang mencapai 5 juta rupiah per bulannya. Pedagang juga menolak pasar dibangun menjadi 2 lantai. Mereka hanya meminta dilakukan renovasi pasar yang saat ini kondisinya kurang baik. Mohon jangan dikeluarkan PMD-nya, jangan gitu. Tolak revitalisasi berarti? Iya, kepengen ditolak, iya. Pengennya gimana, Bu? Pengen renovasi aja. Pengennya renovasi aja. Iya, Kenapa sih, Bu? Kenapa sih? Kenapa ya saya kan bayar nggak mampu sih, kemahalan. Oh, harganya kemahalan. Iya. Tuh. Pedagang nggak cocok sama harganya. Harganya berapa? 165. Itu yang cash. Yang cash. Kalau dicicil ya 300. 5 tahun sampai 350-an gitu. Saya kan nggak mampu ya kecil kan. Lagi dagangnya kan sulit. Berita selanjutnya untuk Anda, harga sayur mayur di sejumlah wilayah di Jawa Barat masih mahal. Tingginya harga memukul daya beli masyarakat hingga pedagang mengurangi persediaan barang dagangannya. Tingginya harga cabai rawit merah yang mencapai Rp110.000 per kilogram dan cabai rawit hijau yang mencapai Rp90.000 per kilogram membuat konsumen di Pasar Baru Karawang keberatan. Cabai kualitas rendah dan rusak pun akhirnya jadi incaran pedagang makanan. Ada sempat ada yang beli ini cabai yang BS. Ya BS untuk tukang somai lah gitu lah. Ya untuk ngirit mungkin. Ya, berapa sih? Itu per kilonya 40 paruh harga. Dari harga yang bagus. Tapi banyak yang minat, Pak Ji. Minat ada tapi nggak banyak gitu. Nggak banyak ya. Selain cabai yang mahal, pedagang sayuran di Pasar Rel Kota Tasikmalaya juga mengeluhkan mahalnya harga bawang merah dan tomat yang mencapai Rp20.000 per kilogram dan kentang yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Anjloknya daya beli masyarakat akibat harga yang mahal memaksa pedagang menjual sayuran dalam jumlah terbatas. Mereka nggak berani beli lebih banyak, nggak mau. Mahal katanya. Oh, gitu. Baik sering beli gitu daripada uangnya katanya nggak cukup. Ibu nggak nyoba jual lebih banyak lagi? Sedangkan kalau mahal-mahal sayuran cepat busuk, Pak. Oh iya. Mendingan sedikit tapi habis. Para pedagang cabai dan sayuran di Pasar Cisaat Sukabumi juga memilih membatasi stok barang dagangan mereka agar tidak merugi. Sebab harga sayuran masih cenderung naik, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Kalau stoknya banyak nggak? Sekarang mah nggak banyak. Soalnya takut busuk juga kalau stok banyak. Pembelinya kan menurun sekarang. Dari biasanya yang ini beli sekilo cuma setengah, sekarang seperempat. Pengunjung juga pada kaget. Pedagang di Pasar Rebo Purwakarta mengaku resah tingginya harga cabai dan sejumlah sayuran lainnya yang bisa dibilang sangat tinggi dibanding harga normalnya membuat omset pedagang turun 30%. Gagal panen akibat cuaca buruk diperparah mahalnya harga pupuk mengakibatkan harga bahan pangan tidak kunjung turun.
Sekarang harga sayuran aneh, harganya kadang paling turun sedikit, naiknya itu tinggi. Penyebabnya karena gagal panen, Pak. Gagal panen sekarang. Terusan juga katanya pupuk lagi pada mahal. Kaum ibu pun gundah. Mereka harus putar otak agar kebutuhan gizi keluarga bisa terpenuhi. Bawang-bawang, semua bahan-bahan, semua mahal. Bahkan semua menjerit lah, Pak, gitu. Masa bahan-bahan pokok pada naik. Diperkirakan harga sayuran akan tetap tinggi hingga Hari Raya Idul Adha karena cuaca buruk masih terjadi dan permintaan pangan akan kembali meningkat. Tim Liputan melaporkan. Sapi perah di Bandung Barat mulai divaksinasi PMK. Meluasnya wabah PMK di Jawa Barat merugikan pedagang hewan kurban. Tim Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Bandung Barat Selasa pagi mendatangi sejumlah kandang sapi di wilayah Lembang untuk melakukan vaksinasi PMK kepada sapi yang sehat. Untuk tahap pertama, pemberian vaksinasi menyasar sapi perah dalam kondisi sehat yang berada di wilayah Lembang, Kecamatan Parongpong, dan Cisarua, yang memiliki populasi sapi perah terbesar di Bandung Barat. Sedang bagi sapi dan kambing serta domba untuk kurban hanya akan dilakukan karantina. Dalam sepekan terakhir, 4.500 ekor sapi di Bandung Barat positif PMK dan 80 ekor sapi perah mati. Untuk masalah ya sapi-sapi potong yang akan kurban, barangkali kita lebih kepada pencegahan atau isolasi lah beberapa wilayah yang memang ini sangat diperlukan menahan penyebaran. Di samping itu juga ya sapi atau domba nanti yang dipotong kita mengadakan sosialisasi, pembinaan, pendampingan lah. Selasa pagi sejumlah pedagang kambing kurban berjualan di depan gerbang pasar hewan yang berada di Rumah Potong Hewan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor. Hal ini terpaksa dilakukan karena pasar hewan ditutup imbas wabah PMK. Itu mereka kebanyakan ditutup, minta toleran untuk mereka berjualan 3 jam dengan tidak menurunkan hewannya gitu. Ya saya berizin lah, asal tidak masuk aja gitu, tidak masuk ke kandang pasar hewan gitu. Belasan pedagang hewan kurban mengaku merugi karena kesulitan mencari konsumen. Tuang kambing itu setahun sekali, maremanya lah gitu ya ramainya. Cuman sekarang keadaan PMK gitu, jadi benar-benar repot untuk semua pedagang di Kota Bogor. Omset menurun, Kang? Bukan menurun lagi, drastis. Berapa persen? Pokoknya menurun drastis saja. Agar tidak merugi, para pedagang terpaksa menaikkan harga hewan kurban yang mereka jual. Pasar hewan RPH Bubulak masih akan ditutup hingga tanggal 29 Juni mendatang. Muhammad Abbas dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat. Gubernur Jawa Barat menilai tewasnya 2 supporter Persib Bandung Jumat lalu harus jadi introspeksi bagi semua pihak. Kedepannya, pertandingan sepak bola harus bisa dinikmati tanpa adanya ancaman kehilangan nyawa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons kejadian tewasnya 2 supporter Persib Bandung di gerbang masuk Stadion GBLA Jumat lalu saat Persib berhadapan dengan Persebaya Surabaya di laga grup C Piala Presiden. Kang Emil meminta semua pihak untuk introspeksi dan mengevaluasi pelaksanaan pertandingan ke depan agar tidak kembali memakan korban jiwa. Tiketnya hanya 15.000 yang datang lebih dari itu, berarti banyak yang datang tidak pakai tiket. Itu aja sudah salah. Ya lain kali kalau di GBLA, dicegatnya itu jauh-jauh. Dari ujung jalannya yang tidak punya tiket udah nggak boleh mendekati. Yang mendekati yang punya tiket jangan, kayak kemarin saya lihat, yang nggak punya tiket bisa megang gerbang GBLA itu udah bocor menurut saya. Harusnya dari jauh-jauh, sekian kilometer, orang yang tidak bertiket sudah nggak boleh masuk. Saya terus berduka cita, ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Karena buat apa bersepak bola kalau harus mengorbankan nyawa manusia? Menurut saya tidak selayaknya kita hidup seperti itu.
Agar kejadian yang sama tak berulang, rapat koordinasi PSSI, PT LIB, dan aparat keamanan hari Senin lalu memutuskan pertandingan lanjutan turnamen Piala Presiden 2022 Grup C yang mempertemukan antara tuan rumah Persib Bandung melawan Bayangkara FC tadi malam digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung dan tanpa kehadiran penonton. Mengapresiasi dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari rakor ini, yaitu pertandingan kita laksanakan di Jalak Harupat dan pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton. Manajemen Persib Bandung menyatakan mengikuti keputusan pihak penyelenggara turnamen Piala Presiden tersebut. Kita ngikutin apa yang diarahkan dari PSSI, apa yang diminta kita ngikut ya. Tidak ada masalah, karena mungkin besok tanpa penonton mungkin juga lebih aman. Tidak ada masalah ya, kita terima ya. Daripada ada penonton dulu nanti euforia gitu kan, orang rame-rame. Kan ini kita masih berduka ya. Jumat lalu, 2 orang bobotoh meninggal dunia akibat terinjak massa yang berdesakan untuk masuk ke Stadion GBLA. Kedua korban, Sopiana Yusuf asal Kota Bogor dan Asep Solihin, warga Cibaduyut, Kota Bandung. Tim Liputan melaporkan. Baik, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.